kita menemukan ada pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, ya, yang pertama sukun, yang kedua berharakat bertemu, maka nanti hukumnya namanya idgham mutamathilain. Ya, disebut dengan idgham mutamathilain. Ya, juga disebut juga dengan istilah idgham mutamathilain shaghir. Ya, mutamathilain itu artinya dua yang serupa. Mim ketemu mim, nun ketemu nun, fa ketemu fa, itu mutamathilain. Ditambah shaghir oleh para ulama, shaghir itu artinya yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya. Karena nanti ada juga istilah idgham mutamathilain kabir. Ya, idgham mutamathilain kabir. Ya, jadi ada istilah idgham mutamathilain shaghir, ada istilah idgham mutamathilain kabir. Ya. Shaghir kecil, kabir besar. Kapan disebut idgham mutamathilain shaghir? Yaitu bila bertemu dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, artinya sama hurufnya, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya. Kapan disebut idgham mutamathilain kabir? Yaitu ketika dua huruf bertemu, sama makhrajnya, sama sifatnya, namun yang pertama berharakat, yang kedua berharakat. Iya, yang pertama berharakat, yang kedua berharakat. Iya. Bedanya kalau shaghir pertama sukun, kedua berharakat. Kalau kabir pertama berharakat, kedua juga berharakat. Itu namanya idgham mutamathilain kabir. Iya. Contoh seperti umpama kita temukan dalam bacaan Al-Quran seperti ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Dalam lafaz ya'lamu ma, ya, ada seperti ini. Ya, ini dua huruf yang serupa bertemu, sama-sama mim. Tapi mim pertama berharakat, mim yang kedua berharakat. Ya. Maka ini dalam bacaan riwayat Imam Hafs, ya, disebut dengan ini namanya idgham mutamathilan mutlak. Ya, ini tidak boleh dibaca dengan idgham. Ya, dalam qiraah Hafs. Ya, tapi dibaca dengan seperti aslinya. Ya'lamu ma yusirrun. Ya, tidak dibaca dengan meleburkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua. Ya, karena itu berkaitan dengan qiraah yang lain. Ya, qiraah yang lain dileburkan. Namun ya, dalam qiraah Hafs hanya ada beberapa lafaz saja yang dileburkan. Ya, jadi tidak semua idgham kabir. Idgham kabir apabila yang pertama berharakat, kedua berharakat. Ya, tidak semuanya dibaca dengan tidak semuanya dibaca dengan izhar atau dibaca dengan jelas ya'lamu ma seperti ini. Namun ada sebagian yang diidgham, ya, dalam qiraah Hafs. Ya, seperti seperti dalam lafaz di ayat qalu di surah Yusuf, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ini kalau dalam mushaf itu ada tulisan ismam. Ya, dibaca dengan ismam pada lafaz ta'manna. Apa itu ismam? Ismam itu memonyongkan bibir ketika kita memonyongkan bibir seperti ketika melafadzkan harakat dhammah. Ya, seperti dhammah, harakat dhammah, kita baca bu, tu, su. Itu monyong bibir. Itu namanya ismam, memonyongkan bibir seperti ketika kita melafalkan huruf-huruf yang berharakat dhammah. Ya. Dalam bacaan Imam Hafs, ya, pada lafaz qalu ya abana ma laka la ta'manna, ini ada beberapa riwayat cara membacanya. Ya. Ada sebagian riwayat yang membaca dengan ismam. Ya, ismam. Yang ya, membaca dengan dengan ismam, memonyongkan. Ya, memonyongkan. Dan memonyongkannya di sini ada yang istilahnya dibaca monyongannya itu setelah dengung. Ya, jadi contoh ini pada lafaz ta'manna ini adalah pertemuan aslinya. Sebenarnya lafaz ta'manna ini aslinya adalah
ta'manuna. Ya, jadi situ ta'manuna. Berarti dua nun ketemu sebenarnya di sini. Ya, pertemuan dua nun. Manuna, nuna. Ah, berarti dua nun yang bertemu. Namun cara bacanya dalam qiraah Hafs itu dibaca dengan istilahnya ismam, dengan memonyongkan bibir. Iya. Dibaca dengan ismam. Ya, ada dua cara bacanya. Ya, yang pertama raum, yang kedua ikhtilas. Raum itu contoh seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna manna. Itu. Jadi rasakan setelah mati nun pertama ta'man, langsung monyong bibir. Qalu ya abana ma laka la ta'manna manna. Itu. Ada juga yang setelah tidak langsung memonyongkan. Jadi yang pertama langsung monyong. Ketika mati ta'manna. Ada juga yang setelah dengung baru monyong. Iya, ini riwayat lain. Jadi dia baca begini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi manna. Tapi kalau yang pertama tadi ma laka la ta'manna. Jadi langsung. Yang kedua tadi dengung dulu baru monyong. Iya. Yang riwayat yang ketiga ya dibaca dengan cara dimonyongkan sepanjang dengung. Iya, jadi qalu ya abana ma laka la ta'manna manna ala Yusuf. Dan inilah yang terbanyak digunakan. Iya, namun tiga-tiganya boleh digunakan. Iya, tiga-tiganya boleh digunakan. Namun yang paling sering adalah yang memonyongkan atau membacanya dengan memonyongkan bibirnya pada saat dengungannya itu. Iya. Iya. Jadi pada intinya bahwa ada idgham mutamatsilain kabir yang diidgham. Iya, yang diidgham. Salah satu contohnya yang tadi. Aslinya la ta'manuna sehingga menjadi la ta'manna. Dileburkan kan? Ya, jadi tulisannya tinggal nun bertasydid. Ta'manna dibaca ta'manu, padahal aslinya ta'manuna. Pertemuan dua huruf yang berharakat. Disebut idgham kabir. Ya. Jadi tadi idgham shagir ketika yang pertama sukun kedua berharakat. Ini ta'manuna berarti dua nunnya bersama-sama berharakat, maka dibaca dengan tadi ismam. Ya, dengan memonyongkan kedua bibir. Yang pertama didengungkan lalu dimonyongkan. Ya. Ada juga lafaz lain seperti makanni. Ya. Makanni. Ya, aslinya makanani aslinya. Makanani itu salah satu di antara dalam bacaan Al-Qur'an itu yang diidgham. Artinya makanani, nani, ya. Na dan ni. Berarti dua huruf nun yang bertemu. Ya, namun cara membacanya tidak dibaca makanani, tapi dibaca makanni. Iya. Ya, makanni. Ya, itu cara membacanya. Ada juga seperti contoh ta'murunani. Ta'murunani. Ya, aslinya. Asli lafadznya ta'murunani, tapi dalam qiraah dibaca ta'muruni. Muruni. Itu. Jadi dileburkan nun yang pertama ke dalam nun yang kedua. Iya. Ada juga atuhajunani. Jadi ada nani di situ. Na dan ni, dua huruf nun yang bertemu, tapi dalam bacaan qiraah Hafs dibaca atuhajuni. Nah, itu. Ada juga lafaz ni'immahi. Ni'immahi aslinya itu ni'mama. Ni'imma. Ni'mama. Jadi dua huruf mim yang berharakat dibaca ni'immahi. Ya, dan seterusnya. Itu salah satu di antara contoh idgham mutamatsilain kabir
dalam qiraah Hafs yang dibaca dengan yang diidgham. Ya, karena pada aslinya kalau idgham kabir dalam qiraah Hafs itu tidak diidgham. Ya, tidak diidgham. Ya, seperti contoh ini. Ya'lamu ma. Ini sebenarnya idgham kabir. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj sama sifatnya, namun yang pertama berharakat, yang kedua tidak. Maka cara membacanya dengan tidak diidgham. Jadi dibaca ya'lamu ma. Ya, seperti juga Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim ma. Ketika diwasal disambung bacaannya, maka dia akan bertemu mi dengan ma. Kalau qiraah ya selain dari Hafs biasanya diidgham cara bacanya. Ya, jadi cara baca diidgham namanya idgham kabir. Jadi cara bacanya kalau dua huruf yang berharakat, dua huruf serupa sama makhraj sifatnya bertemu, ya, maka diidgham kabir. Ya, Ar-Rahmanir Rahim ma biasa dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi dia him maliki. Ya. Seperti ya'lam ma. Jadi dia leburkan ke dalam mim yang kedua ketika idgham kabir. Ya, idgham kabir. Ya. Jadi namun dalam qiraah Hafs ya itu hanya terjadi pada beberapa kata saja seperti yang kita sebutkan tadi, ya, la ta'manuna, ya, dibaca la ta'manna, ya, makkanani, ya, ta'muruni, ya, junani dibaca tuhajjuni, ya. Ni'imma, ya, aslinya ni'mama. Iya. Iya, jadi itulah idgham mutamathilain. Iya. Kita lihat lagi. Jadi bila dalam qiraah Hafs itu, ya, bila huruf yang pertama sama dengan huruf yang kedua bertemu dan huruf yang pertama sukun, yang huruf kedua berharakat, maka diidgham, dileburkan. Namun bila huruf yang pertama berharakat dan huruf yang kedua juga berharakat, dalam qiraah Hafs itu tidak diidgham, tidak dileburkan, kecuali tadi beberapa contoh yang diidgham, ya, itu peleburan, ya, hanya terbatas. Tapi secara umum, ya, tidak diidgham kalau itu qiraah Hafs, ya, qiraah Hafs, ya. Contoh seperti ini, ya'lamu ma. Contoh lain, ya, bila huruf yang pertama adalah huruf mad. Jadi bila bertemu dengan huruf mad, ya, contoh ini, fi yaumin. Fi yaumin. Kalau kita perhatikan, ini adalah pertemuan dua huruf. Yang pertama ya sukun, yang kedua ya berharakat. Terpenuhi syarat diidghamkan, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Ya, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya. Fi Yusuf sama. Ya, ya ketemu ya. Ya. Namun di sini tidak diidgham, tidak dileburkan. Alasannya kenapa tidak dileburkan? Karena ya yang pertama ini tidak sama dengan ya yang kedua. Itu alasannya. Kenapa bisa kita katakan tidak sama? Karena ya yang pertama ini disebut ya mad. Ya kedua tidak disebut ya mad. Berarti sama, boleh sama nama, sama-sama ya, tapi ya yang pertama bukan namanya, ya pertama adalah namanya ya mad. Ya kedua bukan ya mad. Berarti sebenarnya di sini pertemuan tidak serupa. Ya, pertemuan tidak serupa. Ya, karena ya yang pertama disebut ya mad, ya yang kedua tidak disebut ya mad. Jadi tidak serupa kalau begitu. Maka itulah alasannya kenapa tidak dileburkan bila terjadi pertemuan dua huruf ya atau pertemuan dua huruf waw, di mana yang pertama berupa huruf mad. Iya, berupa huruf mad. Ini juga waw ketemu waw, tapi waw pertama bukan seperti waw yang kedua. Waw pertama adalah waw mad, waw yang kedua bukan waw mad. Maka karena tidak serupa, maka tidak diidgham. Iya.
diidgham. Jadi tetap dibaca seperti biasa. Dipanjangkan 2 harakat seperti mad tabi'i. Fi Yusuf, fi yaumin. Ya, jangan diidgham sehingga bunyinya fi yaumin, fi Yusuf. Tidak dibaca seperti itu. Ya. Begitu pula ayat ini, ayat surah Ali Imran ayat 200. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ya, jadi coba lihat ini 3 kali pertemuan. Waw yang pertama, waw sukun bertemu waw berharakat. Harusnya ini diidgham, dileburkan waw pertama ke dalam waw yang kedua. Begitu pula waw yang ini dan ini. Ya sama-sama harusnya diidgham. Kalau kita melihat kaidah bertemunya 2 huruf sama makhraj sama sifat. Namun di sini pengecualian ya apabila bertemu dengan huruf mad. Ya, dan ya dengan waw di sini adalah huruf mad. Maka itulah penyebabnya sehingga tidak diidgham. Ya, tidak diidghamkan. Ya. Itulah mungkin yang perlu untuk kita perhatikan dalam kaitan dengan huruf mad. Ada juga yang salah satu yang tidak boleh juga diidgham, yaitu ketika hak sukun ketemu hak berharakat. Iya. Halaka an maliyah halak. Iya. Itu hak ketemu hak. Ketika kita waqaf maliyah. Itu sukun haknya. Namun ketika disambung ya maliyah halaka, maka di sini ada 2 cara baca. Bisa dibaca dengan langsung idgham, artinya meleburkan hak yang pertama ke dalam hak yang kedua, maliyah halaka, atau kita baca dengan saktah. Ya, maliyah halaka. Jadi artinya tidak diidgham. Jadi salah satu yang tidak diidgham adalah hak saktah. Ya, karena pada ayat itu bisa dibaca dengan saktah. Sakta artinya berhentinya bacaan, berhentinya bacaan tanpa mengambil nafas. Ya, tanpa mengambil nafas dengan niat tetap mau melanjutkan bacaan Al-Quran.